Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia? Di antara sekian manusia yang berkehidupan di bumi, siapakah di antara mereka yang paling bahagia? Bisyafa'atika, yang mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Dari sekian banyak manusia yang beraktivitas di bumi ya Rasulullah, adakah di antara mereka yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita hadirin. Ternyata ukuran kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta benda. Jangan Anda merasa ketika harta benda Anda bertambah, Anda dikategorikan oleh hadis Nabi SAW sebagai orang yang paling bahagia. Belum tentu. Toh Qarun pun hartanya berlimpah, diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang terkaya yang pernah hidup di bumi. Apakah ia bahagia? Tidak. Jangan menduga kalau kedudukan sedang meningkat sampai Anda merasa mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam konteks kehidupan dunia, Anda menggenggam kebahagiaan. Belum tentu. Bukankah Fir'aun, bukankah Namrud, bukankah yang setipe dengan mereka semua pernah mendapatkan kedudukan yang tinggi tapi tidak bahagia dalam konteks kehidupan mereka? Maka hadis ini ingin mengatakan kebahagiaan yang sejati, esensi kebahagiaan itu pertama adalah ketika seorang hamba mendapatkan syafaat yang memudahkan jalur kehidupannya di bumi sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Salat membuat kita lebih tenang. Jadi kalau ada yang tidak tenang setelah salat, perbaiki salatnya, karena setiap gerakan salat pun dilatih untuk tenang, disebut dengan tumakninah itu. Dan ingat ya, tumakninah itu melatih jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Masih ingat dalam qulub ada apa? Yo, masih ingat gak saya bikin itu? Hah? Saudara di atas ada nafas. Masih ingat? Sodrun, qalbun, nafas. Ya, nafas. Jadi ternyata teman-teman sekalian, tumakninah itu sifat yang melatih kepada nafas. Dan nafas kalau sudah tumakninah itu berubah menjadi namanya mutmainnah. Ulang ya. Tumakninah dalam sholat itu melatih kepada jiwa supaya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Qulub itu jamak dari kata qalbun. Dalam qalbun ada nafas. Dalam nafas ada takwa dan fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi tumakninah itu melatih jiwa supaya tenang. Jiwa itu kan nafas. Kalau jiwanya sudah tenang, punya sifat tenang, disebut mutmainnah. Itu mahal. Mutmainnah itu terbawa sampai meninggal. Dan itu garansi kemuliaan kita di hadapan Allah, itu jiwa yang tenang itu. Latihannya lewat sholat. Jadi kalau orang sholatnya benar, itu meninggalnya pun dijamin tenang. Makanya panggilan sholat ketika akan dimulai, pengantar khusyuk itu kadang diingatkan oleh Allah. Rasakan mungkin kamu meninggal dalam sholat itu. Itu ada isyarat di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa khashi'in di situ? Ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau ingin khusyuk, sederhananya, siapkan dirimu untuk menghadap kepada Allah. Sempurnakan wudu, sempurnakan pakai pakaian yang baik. Kan ayatnya ada semua tentang pakaian. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau sudah tiba panggilan dari masjid, siapkan pakaian terbaik. Sempurnakan wudu. Quran surah 5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya ayat. Sempurnakan. Untuk apa? Karena mau menghadap Allah. Anda menghadap pimpinan pakaian bagus begitu, ya, mau ke pelaminan sampai dipesan luar biasa sebelumnya, ya, datang ke pesta bahkan dijahit jauh-jauh hari sebelumnya. Ini memenuhi panggilan Allah yang sangat luar biasa. Akan mengabulkan permintaan kita, memaafkan, mengampuni kesalahan, membebaskan kita dari keburukan. Kenapa nggak ditampilkan yang terbaik? Nah, setelah itu rasakan wa annahum ilaihi raji'un. Tenangkan hatinya sebelum menunaikan sholat. Rasakan kita menghadap Allah, dan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Baru siapkan istau, istaqimu, sallu salatan muwadda'. Itu terjemahnya yang tadi itu yang saya sampaikan. Jelas ya? Jangan sampai kita nyampaikan tapi makmum nggak ngerti.
Istau, sudah tahu katanya. Nggak nyambung kan? Jelas ya? Nah, sallu salatan muwadda. Maka rumusnya rasakan, mungkin kita akan pulang saat itu. Latihan yang dilatih tiap hari seperti itu yang menjadikan tumakninah. Tumakninah kalau sudah menjadi sifat bagi nafas, maka menjadi mutmainnah. Maka kalau meninggal pun yang dipanggil itu yang mutmainnah itu, nafasnya itu. Itu yang dimaksud Quran surah 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmain, irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu. Nah, ini kalau kita paham sampai ke situ strukturnya, enak menikmati. Orang yang mengerjakan tarawih dengan benar dan dia memohon ampunan kepada Allah di sela-sela dia sholat itu, jeda dia selesai, dia minta ampun, itu berpotensi digugurkan semua kesalahannya tanpa kecuali. Dan itu doanya langsung ditalkinkan, diijazahkan oleh Nabi di lisan Sayyidah Aisyah. Hadis sahih radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan baik-baik ya. Nanti saya turunkan tentang cara tarawihnya. Perhatikan kalimat doanya, Anda boleh ikuti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang langsung diajarkan di lisan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kalau bisa dilakukan dengan benar, dengan makna tarawih, itu seketika diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sampai malam itu. Sampai malam itu. Ya Allah, sungguh Engkau mencintai semua sifat-sifat kemaafan, sedangkan hamba-Mu ini mengakui banyak salahnya. Maka dengan semua sifat mulia pemaaf-Mu itu mohon maafkan dan ampuni hamba. Dan itu Anda lakukan saat Anda jeda di rakaat yang Anda salam dalam tarawih. Mau 4-4-3, mau 2-2-2 ujungnya 1, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat. Setiap jeda Anda salam, Anda ucapkan itu, tapi Anda benar menunaikan tarawih. Teman-teman, saya pesan ya, terutama pada yang ikhwan yang laki-laki, kalau antum masih beraktivitas, kerja, produktif, macam-macam, saya sarankan jangan tinggalkan tahajud. Bangun pokoknya. Allah jamin 4 hal. Termasuk anak-anak biasakan ya. Saya dari kecil sudah saya biasakan. Itu satu, ada 4 hal yang Allah akan berikan pada orang yang rajin tahajud. Yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya khusyuk, Anda nggak akan dapat. Satu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang ini akan diangkat oleh Allah karirnya, ditempatkan di karir terbaik. Apapun itu. Jadi ada maqam mahmuda. Kalau cuma maqam saja, mungkin Anda diangkat tapi orang lain nggak suka. Kok kenapa mesti dia gitu? Tapi kalau maqam mahmuda, orang lain akan paham. Oh, rupanya harus dia. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Allah akan bimbing pekerjaannya supaya mengawali setiap aktivitas dalam bimbingan Allah. Beda antara yang dibimbing dengan yang enggak. Ya. Anda dibimbing, Masya Allah, ada jalan, tiba-tiba macet, dikasih solusi. Orang lain bermasalah, Anda bisa lancar-lancar saja. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Diberikan solusi terbaik saat punya masalah. Dibimbing oleh Allah. Ada orang pengen naik kedudukan promosi, dia harus keluar uang dulu, caranya nggak bagus. Anda tiba-tiba bisa langsung naik. Itu indah ya. Dan yang keempat, ini yang paling hebat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Anda akan ditolong langsung oleh Allah jika ada orang yang iseng ingin menyakiti Anda. Ya. Karena bisnis itu kan tidak mudah. Ada yang ingin menyudutkan, menyingkirkan, menyungkurkan, persaingannya kotor gitu kan. Anda rajin tahajud, Masya Allah. Itu demi Allah saya katakan, pertolongan Allah itu cepat. Makanya zaman Nabi, para pebisnis itu nggak pernah ninggalin tahajud. Anda nggak percaya silahkan cek ya. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Ada 2 cetakan di Indonesia yang berbahasa Arab. Ada yang warna merah marun, terbitan dari Kutub Islamiyah, halaman 38, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris 1 sampai 2. Ada yang terbitan Darun Nafais warna kuning. Itu halaman 47, posisi paling kiri sebelah bawah, paragraf ketiga baris 1 sampai 7. Kata Imam An-Nawawi, Utsman itu, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi, dijamin masuk surga, hebatnya luar biasa, aktivitasnya padat, bisnisnya banyak, sampai kaya. Aset Utsman ini sampai sekarang masih ada.